Boleh, boleh. Terlalu tinggi. Shalom semuanya. Ya, di sini aja. Nah, lebih enak ngelihatnya. Kalau situ kejauhan. Oke, shalom teman-teman. Sudah sampai di bulan ketiga nih kita ya, bulan Maret. Dan bulan Maret ini kita akan membahas tentang kebutuhan versus keinginan. Jadi series Youth Arrow di bulan Maret ini ada 5 minggu yang akan kita pelajari bersama-sama. Itu ada 5 minggu ya. Nah, Maret itu kita temanya adalah kebutuhan versus keinginan. Ya, di minggu pertama hari ini tuh kita akan bahas tentang keinginan jadi kebutuhan. Minggu pertama. Lalu di minggu kedua itu ada nilai diri. Nanti teman-teman bisa lihat nih di sini. Minggu ketiga ada bonus demografi. Minggu keempat ada upgrade diri, minggu kelima ada budgeting. Jadi nanti kita belajar itu semua ya teman-teman. Nilai diri itu tentang apa sih? Karena kita lagi bahas tentang kebutuhan dan keinginan. Jadi kisi-kisinya, Allah kisi-kisi orang dulu banget ya. Kisi-kisinya aja. Nilai diri itu tentang seberapa pakaian kamu dinilai, kayak gitu, menentukan nilai diri kamu. Terus kalau minggu ketiga itu teman-teman di sini adik-adik tahu nggak bonus demografi itu apa? Enggak ya? Nah di minggu ketiga nanti dijelasin. Terus tentang upgrade diri itu ngomongin tentang kita investasi, bukan cuma investasi buat diri kita sendiri. Itu nanti dibahas di minggu keempat, lalu minggu kelima itu kita belajar tentang budgeting. Gimana caranya mengelola uang dengan benar. Uang bisa jadi raja untuk kita bisa jadi raja untuk uang, kita juga bisa jadi raja. Kita juga bisa jadi budak untuk uang. Begitu. Dan hari ini kita bahasnya tentang keinginan jadi kebutuhan. Menurut teman-teman nih, keinginan tuh bisa jadi kebutuhan gak sih? Hah? Keinginan? Ya, regu A, B, C, ya Allah. Keinginan bisa jadi kebutuhan gak? Bisa ya? Keinginan jadi kebutuhan. Teman-teman di sini kan adik-adik ada yang sekolah ya, sekolah atau mungkin kakak-kakak yang udah lama banget lulus dari sekolah. Yang namanya kebutuhan itu ada apa aja? Nah, ketahuan orang dulu yang mana ya? Sandang, pangan, papan. Nah itu dulu gitu kita belajarnya. Premier, sekunder, sama tersier. Nah dulu tuh aku belajarnya gitu. Jadi kalau ditanya kebutuhan itu apa, kita selalu kepikiran sandang, pangan, papan. Itu kebutuhan. Keinginan itu apa ya yang kita pengen aja. Tuh, jadi hari ini kita akan bahas ya teman-teman ya. Kita bahas tentang apa sih keinginan dan kebutuhan itu apa bedanya. Kita belajar tentang itu ya, keinginan dan kebutuhan itu apa bedanya. Yang pertama, kita ngomongin langsung dua-duanya ya. Kebutuhan sama keinginan. Kebutuhan itu adanya kepentingan. Kalau kebutuhan itu ngomongin tentang adanya kepentingan. Kalau keinginan bersumber dari hasrat. Terus kalau kebutuhan itu ngomongin tentang harus segera dipenuhi. Berarti dia urgent banget, penting banget, nggak bisa di skip. Kebutuhan, keinginan itu bisa dibatasi atau dikendalikan. Kebutuhan itu mengutamakan fungsi, tapi keinginan itu berdasarkan selera, berdasarkan trennya seperti apa, berdasarkan gaya seperti apa. Kebutuhan itu menghasilkan manfaat, tapi keinginan menghasilkan kepuasan. Sampai sini teman-teman nangkep gak? Adik-adik nangkep gak? Ngerti ya sampai sini ya? Contohnya seperti apa?
Hmm, kita daripada ini ya, 1, 2, 3, yang pangan, papan, 3, 6. Aku butuh 8 orang. 8 orang, 1, 2, gue demen nih kayak gini nih. 8 orang ya. 1, 2, ada Karen, ada Angel, ada Oni, terus nah yang baju hijau namanya siapa? Valen, boleh Valen, sama sebelahnya yang pakai baju hitam. Nah, yang cakep itu ini, nah ini dia. Itu udah 4 ya kan. Lalu ada ini aku nyarinya yang diem-diem aja nih. Carlo ada, terus ada Darius, boleh. Itu udah berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus siapa? Dudut siapa? Oh Jojo. Oh iya boleh Jojo. Nah, nggak ada nih. Nah sebelahnya satunya lagi. Pas. Udah pas ini. 1, 2, 3, 4. Yuk boleh yuk. Depan sini ke depan kita 8 ya, 8 orang berarti. Ya ada Karen, ada Monik. Nih nggak kelar-kelar nih khotbahnya kalau nggak maju nih. Ada Karen, ada Monik, ada Valen, terus sebelahnya ada Carlo ayo. Carlo yuk bisa yuk. Darius bisa. Ayo. Noni. Bisa nih. Ayo Monik. Udah ya, 8 ya? Bener ya? 8 ya? Ya jadi kalian persembahan pujian ya? Salah. Oke, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang angkanya ganjil itu kebutuhan. Sebutkan kebutuhan. Nah, yang angkanya genap itu keinginan. Ya, kayak misal, nggak ada misalkan sih aku mau nyontohin tapi nanti habis contohnya ya. Contohnya apa ya? Ya, begitulah pokoknya. Kamu tahu nggak kebutuhan apa aja? Tahu kan? Kebutuhan apa aja? Itu ada 4 sih harusnya kebutuhan. Ada 4. Jadi berdasarkan perbedaan ini, kebutuhan itu kepentingan, berarti dia penting, harus segera dipenuhi, mengutamakan fungsinya tuh apa? Menghasilkan manfaat. Kebutuhan tuh ada manfaatnya. Kalau keinginan bersumber dari hasrat bisa dibatasi atau dikendalikan, berarti nggak harus sekarang juga nggak apa-apa. Berdasarkan selera yang lagi ngetren atau viral, terus gaya menghasilkan kepuasan. Sampai sini paham kan? Nah, supaya kita mengerti firman Tuhannya ya, mulai dari kebutuhan. Kebutuhan makan. Makan, keinginan. HP baru. Oke. Sekarang rule-nya gini ya. Dia kalau misalnya teman kamu bilang tadi apa? Makan. Keinginan ya harus satu topik. Ulang. Kebutuhannya makan. Keinginan. Makan di restoran mahal. Seperti itu ya contohnya ya. Makan itu kebutuhan, tapi keinginannya itu makan di restoran mahal. Itu masuk dalam kebutuhan dan keinginan. Sampai sini ngerti ya teman-teman ya. Kebutuhannya adalah makan, betul. Tapi memang makan harus di restoran mahal? Enggak. Kepentingannya makan, hasratnya maunya di restoran mahal. Sampai sini nangkep ya.
Terus harus segera dipenuhi. Yang nggak makan ya kelaparan, berarti harus segera dipenuhi. Tapi ini bisa dibatasi atau dikendalikan. Boleh pilih, nggak harus di restoran mahal. Bener ya? Terus mengutamakan fungsi. Fungsi makan ya supaya kenyang. Yang ini berdasarkan selera. Oh lagi ngetren nih makan di restoran mahal. Oh lagi ngetren nih viral makanan ini. Nah itu. Terus menghasilkan manfaat. Makan ada manfaatnya, menghasilkan kepuasan, puas. Makan di restoran mahal, puas. Tinggal di posting di media sosial, puas. Sampai situ ngerti ya. Selanjutnya, kebutuhan. Kebutuhan mungkin untuk uang untuk kehidupan sehari. Butuh uang untuk kehidupan sehari. Ya buat beli yang penting. Masuk ya? Sebentar, soalnya di otak gue kan butuh kepentingannya apa buat duitnya? Membeli sesuatu yang sedang dibutuhkan. Apa yang dibutuhin? Nah ini kebutuhannya apa? Untung SPP sekolah. SPP sekolah. Masuk akal. Bener, berarti untuk kepentingan sekolah ya? Untuk kepentingan pendidikan ya? Yang kita baca nih, kebutuhannya untuk pendidikan. Nah, keinginannya? Sekolah kak. Iya, sekolah. Pendidikan kan sekolah, di mana? Di Pengennya? sekolahnya. Ragunan. Di mana? Ragunan. Oh, emang ada sekolah di Ragunan? Sekolah apa? Oh, sekolah atlet. Sekolah atlet. Oh, ya begitu ya. Jadi kebutuhannya adalah sekolah. Kebutuhannya. Keinginannya adalah sekolah atlet. Kalau nggak dapet sekolah atlet, nggak sekolah? Enggak kan? Tetap sekolah, cuman bukan di atlet. Nah itu sama kayak tadi, kepentingannya adalah sekolah, hasratnya adalah sekolah atlet. Terus yang kedua, dipenuhi harus, kalau nggak bisa baca. Kalau nggak kerja susah, ya kan? Jadi harus dipenuhi. Terus bisa dibatasi atau dikendalikan nggak bisa. Nggak harus sekolah atlet, ya kan? Selanjutnya, fungsinya ada fungsinya. Manfaatnya juga ada. Yang sebelah berdasarkan selera, oh dia suka, mungkin dia kepengen jadi atlet. Jadi dia maunya langsung ke situ, ya kan? Menghasilkan kepuasan, puas. Kalau dia sekolah di situ dia puas. Sampai sini nangkep ya. Selanjutnya. Nah, kebutuhan. Olahraga. Oh, kebutuhannya olahraga. Sebentar. Itu kebutuhan. Biar sehat. Olahraga buat apa? Buat sehat. Buat sehat. Iya. Baik, berarti kebutuhannya adalah kesehatan ya teman-teman ya. Keinginan. Beli sepatu buat olahraga. Beli sepatu buat olahraga. Olahraga. Oke, kamu ada suka merek tertentu atau Sebut sini aman kok. Ortos juga salah. apa? Ortos. Ortos juga salah. Sepatu futsal. Oh, sepatu futsal. Oh, sebentar, dia olahraga yang menghasilkan kesehatan. Terus ini mau sepatu futsal. Nah iya. Masih masuk akal ya? Masih masuk ya teman-teman ya? Masuk. Aduh, iya ya. Kepentingannya adalah olahraga. Olahraga buat apa? Buat kesehatan. Jadi sampai sini teman-teman bisa ya? Maksudnya aku perlu terangin apa enggak? Enggak ya, sampai sini teman-teman udah nangkep ya. Kepentingannya adalah olahraga supaya sehat. Harus dipenuhi, iya. Kalau enggak nanti di umur-umur aku udah mulai berasa encok, berasa tolak angin dan lain-lain. Mengutamakan fungsi, betul fungsinya untuk kesehatan. Manfaatnya juga bagus untuk kesehatan. Olahraga, keinginannya sepatu futsal. Dengan merek Ortus. Ortus tuh berapaan? Mahal ya? Oh iya ya. Oh ya, sepatu dengan merek tertentu, ya kan. Padahal kan nggak harus juga. Kamu pakai yang biasa juga nggak apa-apa. Yang penting olahraga, kayak gitu. Jadi itu trennya atau gayanya atau stylenya dia memang sepatu dengan merek seperti itu. Selanjutnya. Saya Ya. baju sih. Baju. Udah tadi pakaian.
Belum dong. Pakaian. Baju. Nih kalian semua nggak butuh rumah ya? Aku lihat-lihat nih. Gak ya, masih muda ya? Oh iya bener juga. Dari tadi tuh ya, aku tuh kayak kok nggak ada ngomong rumah gitu. Cuman aku lupa ya masih pada muda ya. Baju. Baju mal. Brand mahal. Oh iya. Nggak nyebut merek kan? Ya enggak usah juga nggak apa-apa. Oke, pakaian ya, ini jatuhnya pakaian. Itu berarti harus dipenuhi. Kalau enggak, ya masa iya jadi Tarsan kan nggak mungkin, betul sekali. Nggak mungkin keluar rumah langsung teret begitu kan nggak mungkin. Kita udah di modern ya. Terus keinginannya adalah pakaian dengan brand tertentu. Sampai sini nangkep ya? Brand tertentu, manfaatnya, pokoknya ini semua needs sama keinginan, kebutuhan sama keinginan itu harus bisa dibedain. Dibedain kamu butuh atau kamu ingin gitu. Beli yang bermerek bisa nanti, bisa nanti aja juga bisa, nggak perlu harus sekarang, ya kan? Jadi seperti tadi, makanan, sekolah, olahraga, dan pakaian itu semua kebutuhan tetapi bisa jadi keinginan. Ya sampai situ paham ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Makasih ya. Makasih ya kalian ya. Terima kasih sudah membantu saya untuk membuat ini menjadi lebih mudah. Ya, jadi contohnya seperti itu. Tapi keinginan pun juga ada seperti contohnya misalkan, aku beli alat tulis 1, pulpen 1, penggaris 1 gitu ya. Ini sih kejadian nyata ya, kejadian nyata nih. Keponakan aku beli pulpen 1 nih. Dia kebutuhannya dia adalah pulpen, kepentingannya tuh pulpen. Ada 1 harusnya. Tapi begitu kita sampai di Miniso, dia beli 1 pulpen dengan macem-macem. Ada pulpen yang gambarnya Harry Potter, pulpen yang gambarnya apa gitu aku nggak ngerti. Ada 4. Lah buat apa? Sampai rumah ya itu sidang berlangsung ya sampai rumah ya. Ditanyain lah, aku nanya nih, kamu butuh apa? Butuh pulpen, mama tua. Oke, butuhnya pulpen berapa? 1. Kenapa kamu beli 4 pulpen ya? Emang bisa dipakai semua? Iya nanti buat nanti. Memang pulpennya berapa lama habisnya? Gitu. Padahal sebelum masuk udah dilisin dulu nih yang kamu perlu apa, yang kamu butuh apa. Belanja yang kamu butuh dulu. Nanti kalau kepengen apa, baru setelah yang kamu butuh. Nah itu pun juga mesti disiplin. Makanya keinginan itu bisa dibatasi. Keinginan itu selalu bisa dibatasi. Kita bisa membatasi keinginan kita. Asal kita disiplin gitu. Nah, seringkali kita nggak bisa membedakan itu karena media sosial jatuhnya. Kita nggak bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan, itu karena pengaruh media sosial. Kita ngerasa harus punya, kita harus punya itu. Kita ngerasa kayak, oh ini lagi viral nih di sini, harus nih, gue harus ke sana. Kita ngerasa seperti itu. Kita ngerasa ini lagi ngeluarin yang baru nih, seri baru gitu. Kita ngerasa kayak kita harus punya yang terbaru. Nah itu yang buat kita jadi nggak bisa bedain antara kebutuhan sama keinginan. Yang kadang tanpa kita sadar kita nganggep kayak keinginan itu sebagai kebutuhan. Padahal enggak, sudah jelas keinginan itu berbeda dengan kebutuhan. Cuman karena pengaruh dari lingkungan sekitar, pengaruh dari lingkungan luar, pengaruh dari media sosial, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu yang buat kita jadi menjadikan keinginan menjadi sebuah kebutuhan. Padahal enggak harus seperti itu. Kamu punya handphone 1,
terus keluar baru nih handphone lagi, beli lagi. Memangnya harus? Kan enggak, belum tentu. Seperti itu. Sampai sini nangkep ya teman-teman ya. Gitu. Kalau misalnya kita harus punya handphone baru atau kita harus beli sepatu yang branded banget gitu. Kita punya pakaian juga harus yang branded, yang lagi nge-in sekarang, yang lagi ngetren sekarang gitu. Jadi kita berpikir kalau misalnya kita nggak punya, kita jadi ketinggalan gitu. Aku lupa lagi istilahnya apa nih, FOMO. Ya, nah itu istilahnya tuh FOMO gitu. Tapi kalau bahasa aku sih lebih ke gengsi ya, gitu. Lebih ke gengsi. Masa iya sih gue ketinggalan gitu kan? Nah itu FOMO, gengsi itu yang buat prioritas yang tadinya kita tahu kebutuhan itu, keinginan itu bisa kita handle, gitu. Bisa kita nggak urgent banget gitu, itu jadi sesuatu yang urgent karena ya itu pengaruh dari sosial seperti itu. Tuh ya, jadi sampai sini udah tahu ya perbedaannya tuh seperti apa. Next selanjutnya, jadi teman-teman udah tahu ya formula yang benar tuh yang mana? Kebutuhan dulu baru keinginan atau keinginan dulu baru kebutuhan? Kebutuhan dulu ya, baru keinginan ya. Jadi itu ya, ingat ya, kebutuhan dulu baru keinginan. Jangan dibalik. Nah, apa sih kata Alkitab ya? Di Filipi 4 ayat 11 sampai 12 itu aku garis bawahi tentang belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah ini yang buat kita nggak bisa handle keinginan karena kita ngerasa nggak cukup. Kita ngerasa kurang nih, aduh ini kurang nih. Kalau gua nggak kayak begini, kayak nggak bisa nih. Nih ada yang kurang nih, kita ngerasa nggak cukup. Kayak misalnya kalau gue pakai baju yang ada brandnya, itu kelihatannya auranya keluar gitu, rasa percaya dirinya keluar, seperti itu. Kalau misalnya gue nggak pakai yang ada brandnya, kurang nih kayaknya gitu, nggak percaya diri gue jadinya. Padahal kan nggak seperti itu. Ya, coba kita baca sama-sama ya, Filipi 4 ayat 11 sampai 12. Suaranya yang kenceng ya, aku harus dengar ya. 1, 2, 3. Ya, jadi di ayat ini itu lagi ceritain soal Paulus. Jadi Paulus ini dia mau nunjukin kalau kepuasan sejati itu tidak datang dari keadaan di luar kita. Kepuasan sejati tidak datang dari keadaan di luar kita. Contohnya adalah penilaian orang, terus tren masa kini gitu. Hari-hari ini lagi ngetren apa, di media sosial lagi rame apa gitu. Itu kepuasan yang itu bukan kepuasan sejati. Dan kepuasan sejati itu cuman ada datangnya dari hati yang berserah sama Tuhan. Itu kepuasan sejati. Puas itu bukan soal gue sama nih temen gue ini jadi gue juga bisa harus kayak gitu. Temen gue punya ini berarti gue juga harus punya itu. Itu enggak, kepuasan sejati itu datangnya dari hati yang berserah sama Tuhan. Makanya kenapa aku mau kasih 2 hal sama teman-teman, 2 poin aja buat teman-teman semua hari ini untuk kamu bawa pulang. Yang pertama adalah bersyukur.
Ini tuh kita udah selalu omongin ya, bersyukur gitu. Selalu kita omongin hal ini, bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini. Kita miliki saat ini, kita harus bersyukur. Siapa di sini? Oh pasti semuanya lah ya, nggak usah angkat tangan juga pasti ada lah ya gitu. Kita sering kali tuh kurang bersyukur. Contoh simpelnya ya, ini sih terjadi baru beberapa hari ini ya. Misalkan di rumah orang tua kita masak nih, masak nasi, masak sayur, ada ayam gitu ya, masak. Tapi begitu disuruh makan, kita pengen makan di luar. Kita aduh lagi nggak kepengen makan ini nih, kita pengen makannya di luar. Kalau aku sih juga mengalami seperti itu ya, aku sama adik aku ya. Jadi kita kadang kayak di rumah udah disiapin sama orang tua makanan gitu kan, tapi nggak kita makan. Kita malah pergi ke warkop, atau enggak kita makan seblak, atau enggak kita makan pokoknya Pak Gembus gitu. Pokoknya yang kita lagi kepengen aja gitu. Padahal di rumah itu orang tua udah sediain kebutuhan kita. Tapi sering kali kita enggak menghargai itu dan kita akhirnya makannya di luar. Ngikutin keinginan kita, ngikutin seleranya kita. Itu hal simpel sekali yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Padahal di rumah udah disiapin nih makanan, tapi kita memutuskan untuk oh ya udah gue makannya di luar aja. Kayak makanan luar lebih enak nih. Oh ya udah gue makannya di luar aja gitu. Padahal manfaat dari orang tua menyediakan kebutuhan kita makan adalah kita bisa makan bersama, manfaatnya bagus untuk kesehatan kita juga. Kita tahu itu bukan racun, ya kan, karena memang disiapkan sama orang tua sendiri dan kita ngumpul bareng keluarga. Manfaatnya banyak, kepentingannya banyak, gitu, fungsinya banyak. Tapi terkadang kita mengingini untuk kita makannya di luar, kayak gitu. Itu terjadi juga. Dan itu terjadi juga ke aku kok, tenang aja teman-teman. Kadang orang tua udah masak, udah ini, tapi kita makannya di luar gitu. Kayak gitu. Nah jadi kita harus belajar untuk dalam segala situasi, dalam segala keadaan itu kita harus bersyukur karena Tuhan memelihara kita. Bersyukur itu menandakan kita bergantung sama Tuhan. Gitu, kita berserah penuh sama Tuhan. Itu bersyukur. Makanya kenapa kita harus belajar untuk bersyukur karena bersyukur itu itu adalah alarm kita untuk stop. Kita cukup. Kita cukup nih. Seperti itu. Ya, yang kedua, bijak dalam mengelola. Bijak dalam mengelola. Bukan berarti kita enggak boleh punya keinginan, namun kita harus bijak dalam mengambil keputusan dan mengelolanya. Bukan berarti kita enggak bisa makan enak. Bukan berarti kita enggak bisa beli sepatu olahraga yang bagus. Bukan berarti kita enggak bisa sekolah di tempat yang lebih baik. Bukan berarti seperti itu. Gitu. Jadi kita harus belajar untuk bijaksana. Mungkin saat ini kita nggak bisa makan di restoran yang mahal. Kita nggak bisa nyobain makanan-makanan yang enak, yang mahal menurut kita. Atau yang teman kita pernah nyobain. Tapi someday ketika kamu belajar untuk bersyukur, kamu bisa. Seperti itu. Makanya kenapa kita harus bersyukur untuk apa yang kita punya sekarang. Kalau kita nggak bersyukur untuk apa yang kita punya sekarang, kita nggak akan bisa lihat hal-hal ke depan. Gitu, karena kita nggak pernah bersyukur, kita nggak pernah belajar untuk bersyukur. Gitu. Di Alkitab pun juga teman-teman pernah dengar kan ya, setia dalam perkara kecil, Tuhan akan kasih perkara besar. Itu sama halnya, ketika kamu bersyukur untuk perkara kecil, Tuhan akan kasih perkara yang besar. Gitu. Jadi kita harus tahu mana yang kita butuh, mana keinginan kita. Caranya ya seperti tadi, kamu bersyukur, yang kedua kamu bijak dalam mengelola. Kalau kamu nggak bijaksana dalam mengelola ya susah. Gitu. Hari ini nggak bisa punya rumah yang bagus, belum tentu. 5 tahun ke depan, 6 tahun ke depan kamu nggak punya, belum tentu. Bisa aja kamu punya nanti. Gitu. Dan sekarang kamu nabung.
Kamu mau beli sepatu atau kamu mau beli baju yang brandnya bagus gitu. Oke, sekarang kamu nggak bisa beli, tapi nggak ada salahnya kamu nabung untuk beli. Kan nggak ada salahnya nanti. Seperti itu ya. Jadi kita mesti bijaksana dalam mengelola. Nggak usah maksa. Misalkan orang tua nggak bisa beli ini, jangan dipaksa. Kok gitu sih, Pak, Ma, nggak bisa beliin aku ini. Temen aku yang itu bisa kok beli gitu. Jangan dipaksa. Karena kamu harus bersyukur. Kamu bersyukur, kamu masih punya handphone yang ini. Kamu bersyukur, kamu masih bisa sekolah di sini. Kamu bersyukur, kamu bisa les ini. Kamu bersyukur, kamu bisa makan ini gitu. Itu harus bersyukur. Gak ada yang, kamu harus bijaksana untuk mengelola itu. Oke, gue gak bisa ini, mungkin uang jajan gue nanti bisa gue tabung sedikit-sedikit untuk beli. Jadi bijaksana dari kecil. Dari muda kamu jadi bijaksana. Kedepannya gak ada yang tahu, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan gak ada yang tahu. Kamu bisa beli apapun yang kamu mau. Seperti itu. Kamu bisa belanja di GI tanpa ngeliat tag harganya. Seperti itu. Karena teman-teman aku biasa kalau ngomong gitu, kita kalau jalan-jalan ke GI atau ke Pacific Place, kita selalu bilang, kapan ya ngambil aja gitu, ini satu, yang ini satu gitu. Someday bisa jadi gitu. Tapi sekarang kita bijak dulu dalam mengelola. Kita bersyukur dulu sama apa yang kita punya, apa yang Tuhan udah kasih. Seperti itu. Jadi kalau orang tua kita belum bisa memenuhi keinginan kita, bukan kebutuhan ya, karena kebutuhan sudah pasti orang tua akan kasih. Cuman kalau orang tua belum memenuhi keinginan kita, bersyukur aja. Toh masih diberi kesehatan untuk cukupin kebutuhan kita. Gitu. Nanti kalau kita udah kerja, terus kita udah bisa nih, udah bisa nih untuk challenge kebutuhan, keinginan nih, baru boleh. Makanya kebutuhan itu sandang, rumah, pakaian, makanan, pendidikan itu kebutuhan. Keinginan adalah staycation, healing, vacation, itu semua keinginan. Liburan itu keinginan. Jadi kalau teman-teman punya, teman-teman sampai hari ini keinginannya terpenuhi, kamu pun juga harus bersyukur sama Tuhan. Kamu pun juga harus bijaksana untuk mengelolanya. Seperti itu. 2 itu tangkep ya. Lalu gimana cara mengelola keinginan? Jadi 2 hal itu ya, bersyukur sama bijaksana dalam mengelola. Yang terakhir, gimana cara mengelola keinginan? Yang pertama, evaluasi sebelum membeli. Yang pertama, apakah ini sebuah kebutuhan atau hanya keinginan? Supaya kalian tahu nih kamu butuh apa enggak gitu. Supaya kamu tahu nih ini keinginan kamu atau bukan gitu. Shopee, Tokopedia, banyak lah pokoknya ya, belanja-belanja online ya. Kan kadang itu suka ada apa sih namanya? Iya itu. Kalau kita mau beli nanti? Iya, masukin ke keranjang. Kan kadang suka gitu ya. Nah, itu tuh sebenarnya ya teman-teman ya, itu tuh baik loh menurut aku. Jadi kalau misalnya kalian lihat kayak, wah ini nih, kan kalau keinginan banyak ya. Kayak aduh gue pengen ini, gue pengen ini, gue pengen ini, gue pengen ini, semuanya gitu kan ya. Nah nanti setelah itu jangan langsung dibeli, disortir lagi aja. Ini gue perlu enggak? Ini gue butuh enggak? Gitu. Ini perlu, ini keinginan apa ini kebutuhan? Ini keinginan atau ini kebutuhan gitu. Kalau misalnya kamu masih ragu-ragu kayak keinginan kayaknya enggak deh ini kayaknya kebutuhan. Nah, kita lihat bulan depan. Masih keinginan apa kebutuhan? Gitu. Kalau misalnya masih keinginan ya nantilah. Kalau aku sama teman-teman aku ya, teman-teman segeng aku sekolah, itu kadang kita kayak di keranjang itu isinya keinginan semua jatuhnya. Kebutuhan ada beberapa tapi lebih banyak keinginan gitu. Nanti kan pasti setiap tahun tuh ada aja pertanyaan, mau kado apa? Nah gue kasih tuh,
list keranjangnya. Nih terserah lu mau yang mana gitu. Jadi kadang suka gitu, terserah lu nih, lu mau yang mana nih dari semua keinginan gua gitu. Dan itu keinginan yang sudah aku sortir lagi setelah beberapa bulan. Kayak oh ini kayaknya udah nggak perlu lagi ya. Oh ini kayaknya nggak perlu lagi ya. Oh, ini kayaknya nggak perlu nih sekarang gitu. Jadi kalian harus belajar untuk sortir, evaluasi. Ini gue butuh apa enggak? Ini satu kebutuhan gue atau satu keinginan gue? Itu harus seperti itu ya. Jadi jangan salahkan, iya gara-gara ada komersil ini nih mudah banget buat ini Ci gitu. Loh enggak, tergantung kamu bijaksananya gimana, ngelolanya gimana ya kan. Itu kan bisa masukin aja dulu ke keranjang kan bisa gitu. Terus yang selanjutnya yang kedua itu jangan mudah terpengaruh sama tren dan media. Ini juga nggak semua yang viral itu harus kita ikuti, nggak semua. Tapi ya kalau mampu ya balik lagi ke nomor satu, itu kebutuhan apa keinginan gitu. Kadang kan itu bukan kebutuhan tapi keinginan. Kak kalau saya nggak punya ini saya nggak masuk gengnya. Nah itu juga suka ada ya kan. Kayak syarat dan ketentuan berlaku untuk masuk suatu geng. Tuh jadi nggak semua yang viral itu harus kita ikutin ya. Makanya dibilang harus bijaksana kita juga. Terus prioritaskan kebutuhan bukan gengsi. Fokus sama hal yang benar-benar bermanfaat. Seperti tadi, manfaatnya kita mau beli pakaian tapi gengsinya adalah brandnya. Itu gengsi. Manfaatnya kita mau beli pakaian, kita mau punya pakaian tapi gengsinya adalah brand tertentu. Seperti itu. Yang selanjutnya, keempat itu terakhir belajar menabung daripada berhutang. Nah kita balik lagi nih, sekarang kan banyak banget ya, kartu kredit banyak, terus pay later banyak gitu. Nah kadang tuh kita selalu kayak, oh gampang nih Ci, enak nih tinggal pay later aja, bayarnya nanti. Atau enggak kadang kayak, duh stres banget nih, ini pengen beli makanan atau pengen beli sesuatu yang nyenengin gue deh daripada gue stres sendiri gitu kan. Mulai nih pay later. Dan akhirnya pas akhir bulan, tenang Ci nanti kita bayar kok akhir bulan. Betul, bisa dibayar memang pas akhir bulan. Kadang-kadang kita cuma bayar setengahnya aja. Atau enggak kita enggak bayar semuanya karena terlalu berlebihan. Ternyata pemasukan kita sama pengeluaran kita lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Makanya kenapa di poin terakhir itu aku bilangnya belajar menabung daripada berhutang. Tapi ini sama kok Kak, nabung juga, cuman bedanya nggak di bank. Nah tuh bener juga, nabung cuman nggak di bank gitu kan ya. Tapi kan nggak, kamu akhirnya jadi hutang akhirnya. Betul ada bunga, tapi bunga yang kamu bayar akan lebih besar. Beda sama bunga kamu nabung. Itu akan berbeda. Gitu. Jadi mumpung masih muda, mumpung masih belajar untuk mengontrol semuanya, dikontrol dengan baik gitu. Coba untuk belajar nabung daripada berhutang. Gitu. Karena kalau kamu udah hutang satu, ntar nutupin pakai yang satu lagi ngutang. Nah istilah ngetrennya sih gali lubang tutup lubang jatuhnya. Kayak gitu. Jadi belajar ini 4 hal gimana caranya kamu mengelola keinginan. Pokoknya yang kalau misalnya kamu ikutin 4 ini ya, terus kamu lakukan itu dengan kamu bersyukur sama Tuhan, kamu bergantung sama Tuhan, kamu bijaksana untuk ngambil keputusan, itu kamu bisa. Yang akhirnya temanya adalah keinginan jadi kebutuhan. Enggak gitu jadinya. Jadi kamu tahu mana kebutuhan, mana keinginan. Kamu bisa bedakan itu, kamu bisa mengerti itu seperti apa. Seperti itu. Jadi kalau misalnya belanja kemana-mana atau mau apapun yang mau kamu lakukan, kamu mau beli atau kamu mau bikin apa gitu,
Kamu harus tahu ini kebutuhan, ini gue butuh apa enggak. Ini cuman keinginan gue atau bukan. Seperti itu. Ya, sampai sini teman-teman ngerti ya. Sekian buat hari ini, terus aku tutup sama satu ayat ya. Nanti tolong dibantu ya. Ini kayaknya harus ditutup pakai ayat ini ya teman-teman. Matius 6 ayat 33. Bolehlah dibantu sama media ya. Matius 6 ayat 33. Aku minta tolong Matius 6 ayat 33. Ini pertanyaan aku ke teman-teman semua ya. Ke gereja, ibadah terus berdoa, saat teduh, itu kebutuhan apa keinginan? Ibadah, mengenal Tuhan, komunitas kayak gitu-gitu. Itu kebutuhan apa keinginan? Hah? Jawabannya apa? Keinginan apa kebutuhan? Keselamatan, itu kebutuhan apa keinginan? Hah? Nih, rugu A, kebutuhan apa keinginan? Kebutuhan. Rugu B, dua-duanya. Masa sih? Kebutuhan. Regu C. Kewajiban ya. Kebutuhan. Oke, ini nggak ada nih. Matius 6 ayat 33. Teman-teman ada yang punya handphone, ada Alkitabnya? Punya ya? Atau nggak ada? Aduh Kak, handphone aku nggak ada Alkitabnya nih. Punya nggak? Ada ya? Ada ya? Oke. Ini ayat terakhir ya teman-teman. Kita baca bersama-sama dengan suara kencang. 1, 2, 3. Nah, iya. Yang kebutuhan yang mana? Kebutuhan yang mana? Nah, kebutuhan kita adalah tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Keinginannya, maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Berarti kamu datang ke gereja itu kebutuhan ya teman-teman ya. Bukan keinginan. Bukan keinginan, ya keinginan papa sama mama sih hari Minggu harus ke gereja gitu. Ya dari dulu sih kayaknya wajib orang Kristen harus ke gereja gitu. Tapi kamu harus tahu bahwa kebutuhan kamu adalah mengenal Tuhan, keselamatan, itu kebutuhan, bukan keinginan ya. Jadi aku cuman mau sampein ini teman-teman. Kamu datang beribadah sama Tuhan, kamu kenal Tuhan, kamu saat teduh, kamu bersyukur sama Tuhan, itu semuanya adalah kebutuhan kita. Gitu, karena Tuhan terlalu kenal kita, karena Tuhan terlalu menyayangi kita, mengasihi kita. Makanya itu kebutuhan. Sering kali kita nyarinya semuanya ditambahkan dulu. Bukan cari kerajaan Allahnya dulu. Kita nggak cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi kita fokusnya langsung ke semua ditambahkan. Semua ditambahkan baru kita ini. Dan ini sih fun fact yang lucu aja ya teman-teman ya. Kenapa doa berkat itu selalu di belakang ibadah bukan di depan? Karena dalam satu rangkaian ibadah Tuhan mau kamu cari dia dulu. Bukan cari berkatnya. Dia maunya seperti itu. Kamu cari dianya dulu, kamu bersekutu sama dia, kamu dengar firman Tuhannya, baru berkatnya. Jadi berkat itu terakhir. Setelah kamu cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan kebalik, kamu datang ke gereja bukan untuk cari berkat tapi cari Tuhannya. Cari kebenarannya.
Setelah itu baru semua ditambahkan. Makanya doa berkat selalu ada di belakang. Kamu harus ikutin satu rangkaian itu. Kamu cari Tuhan, kamu mengerti kebenarannya lewat firman Tuhan, baru semuanya ditambahkan. Gitu ya, sampai sini mengerti ya. Oke, yuk kita berdoa teman-teman semua. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, terima kasih karena kami belajar untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kami, apa yang menjadi keinginan kami belajar untuk membedakannya Tuhan, dan kami tahu bahwa kami harus bersyukur dalam segala situasi, segala keadaan, segala hal dalam kehidupan kami ya Bapak. Kami harus belajar untuk bijaksana dalam mengelola keinginan kami Tuhan, sehingga keinginan kami tidak mendatangkan celaka buat kami, tidak mendatangkan hawa nafsu, tidak mendatangkan dosa bagi kami Tuhan, tapi keinginan kami Tuhan yang bukan dari Engkau Tuhan, kami mau bijaksana untuk mengelolanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu menjadi rema, menjadi kekuatan, menjadi pembelajaran bagi kami Tuhan, sehingga kami dapat mempraktekannya dengan baik, dengan benar dalam kehidupan sehari-hari kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.